Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang mekanisme proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Di sini ada 3 sub pokok materi. Yang pertama, konsep kinerja pelayanan diklat. Yang kedua, upaya peningkatan kualitas pelayanan diklat. Dan yang ketiga, ada proses prosedur manajemen pelatihan. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang konsep kinerja pelayanan diklat. Yang pertama, pengertian kinerja. Kinerja atau performance lembaga atau pelayanan diklat adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh karyawan. Ada hubungan yang erat antara kinerja individu, individual performance, dengan kinerja organisasi, organizational performance. Di sini juga ada menurut beberapa para ahli, salah satunya menurut Armstrong dan Baron, menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Selanjutnya, menurut Bastian, menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam skema strategis atau strategis planning suatu organisasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan tanggung jawabnya selama periode berlangsung. Yang kedua, ada pelayanan pelatihan pendidikan. Di sini pelayanan prima ya, merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau menjadi prima apabila mampu memuaskan pihak yang dilayani. Yang ketiga, ada pelanggan pendidikan dan pelatihan. Kualitas penyelenggaraan diklat dapat dilihat dari sejauh mana lembaga diklat tersebut dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, sejauh mana kelancaran baik administrasi maupun teknis dapat terselenggara, serta sejauh mana hasil pelaksanaan tugas dapat memenuhi kepentingan baik ditinjau dari kepentingan organisasi maupun kepentingan masyarakat. Kepuasan di sini didefinisikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Oleh karena itu, tingkat kepuasan adalah perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama penyelenggara prima. Yang selanjutnya bagian B itu ada upaya peningkatan kualitas pelayanan diklat. Yang pertama, ada unsur aparatur pelayanan diklat. Ada 2 unsur aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat untuk tujuan peningkatan SDM, yaitu Wideiswara dan penyelenggara diklat. Wideiswara atau trainer merupakan kelompok fungsional yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembentukan sikap, mental, dan kualitas intelektualitas sasaran didik. Tujuan dari Wideiswara sendiri adalah memfasilitasi sasaran didik dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Hal yang lebih penting adalah membentuk kepribadian sasaran didik melalui didikan yang dikomunikasikan baik secara verbal maupun nonverbal. Lalu kualitas Wideiswara pun sangat mempengaruhi kualitas sasaran didik. Maka dari itu, seorang Wideiswara harus menguasai ilmu pengetahuan yang diinginkan oleh sasaran didik serta terus berusaha mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan. Yang selanjutnya ada penyelenggara atau officer. Penyelenggara diklat merupakan komponen yang penting dalam mendukung keberhasilan suatu diklat. Profesionalisme lembaga diklat sangat ditentukan oleh profesionalisme penyelenggara, karena penyelenggara memiliki akses dan kontrol terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk memperlancar penyelenggara diklat.
Ciri khas yang membedakan antara pegawai atau aparat diklat dengan pegawai atau aparat lembaga non-diklat antara lain semangat dan kemampuannya dalam mengelola kegiatan diklat. Jika semangat dan kemampuan dalam mengelola kegiatan diklat ini hanya sama dengan aparat atau pegawai di lembaga non-diklat, dapat dipastikan citra dan eksistensi lembaga diklat kurang diakui. Yang ketiga, ada upaya peningkatan mutu diklat. Untuk mewujudkan video suara dan staff yang profesionalitas dapat ditempuh dengan berbagai upaya seperti meningkatkan frekuensi pelatihan, baik berupa trainer of trainer dan pelatihan lain yang diselenggarakan oleh lembaga lain, magang atau on the job training, data di tempat sendiri itu termasuk mampu meningkatkan. Yang selanjutnya bagian C itu proses prosedur manajemen diklat. Suatu penyelenggara diklat membutuhkan suatu organisasi yang secara manajerial memiliki fungsi organisir pelatihan, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhannya menurut Notmojo 2011. Perencanaan diklat memiliki beberapa tujuan, yaitu menentukan secara sistematis tahapan kegiatan diklat yang dilaksanakan, menentukan aspek-aspek atau unsur yang menjadi fokus pada pelaksanaan diklat, menentukan model yang digunakan dalam desain diklat, menentukan bahan, media, metode yang digunakan dalam pelaksanaan diklat. Lalu perencanaan diklat mencakup perencanaan kurikulum, silabus, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan evaluasi program. Yang selanjutnya itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses perencanaan selesai. Secara umum, tahapan pelaksanaan meliputi pembukaan diklat, proses pembelajaran dalam diklat, dan penutupan diklat. Tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan diklat harus benar-benar dipersiapkan secara baik agar program diklat yang telah direncanakan dapat tercapai tujuannya. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi merupakan tahapan terakhir dalam penyelenggaraan suatu program diklat. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Secara umum, evaluasi adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan tahapan terakhir dari penyelenggaraan diklat, yang mana evaluasi proses untuk melihat keberhasilan dan keefisien suatu program.